Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bukan Mimpi. Di video ini kita akan membahas tuntas soal mimpi gempa bumi. Mulai dari kenapa mimpi semacam ini bisa muncul, bagaimana pandangan kita agar lebih tenang dalam menyikapinya, sampai apa saja yang bisa kita lakukan setelah mengalaminya. Jangan buru-buru di skip atau pindah channel ya, karena bisa jadi video penjelasan hari ini akan menjawab rasa penasaran yang selama ini mengganjal di hati Anda. Sebelum bicara jauh soal maknanya, mari kita pahami terlebih dahulu dari mana sebenarnya bayangan gempa bumi ini sampai bisa muncul dalam tidur kita atau mimpi kita. Ternyata mimpi tentang guncangan besar semacam ini sering berkaitan dengan apa yang sedang dirasakan seseorang dalam hidupnya sehari-hari. Meskipun kita sendiri itu mungkin tidak menyadarinya secara langsung. Nah, dari sinilah coba kita renungkan kembali, gempa adalah simbol dari sesuatu yang secara tiba-tiba mengguncang fondasi yang selama ini kita anggap kokoh. Nah, dalam kehidupan nyata ada banyak hal yang bisa terasa seperti itu. Bisa jadi saat ini Anda sedang menghadapi masalah besar di dalam pekerjaan, sedang merasakan hubungan dengan orang terdekatmu mulai goyah, atau sedang merasa hidupmu tidak lagi stabil seperti dahulu. Kestabilan semacam inilah meskipun tidak selalu disadari secara penuh saat terjaga, ternyata bisa terbawa hingga ke alam tidur dan muncul dalam bentuk simbol yang paling menggambarkan perasaan itu, yaitu guncangan besar yang meruntuhkan segala sesuatu. Jadi, sebelum buru-buru menganggapnya sebagai ramalan tentang kejadian yang akan datang, ada baiknya Anda mencoba melihat ke dalam diri sendiri terlebih dahulu. Adakah sesuatu dalam hidup kita belakangan ini yang terasa mengguncang, yang membuat kita merasa tidak lagi berpijak pada tempat yang kokoh? Selain faktor kondisi hati, ada juga faktor yang lebih sederhana, ya, yaitu apa yang kita lihat dan kita dengar sebelum tidur. Nah, sebagai misal nih, kalau sebelum tidur Anda habis nonton berita atau video soal bencana, ya, ini wajar saja kalau hal itu membawa sampai ke mimpi. Perlu diketahui, otak kita itu memang suka memutar ulang apa yang baru saja kita lihat, apalagi hal itu bikin kesan yang kuat, ya. Jadi mimpi itu seringkali cuma sekedar proses otak yang lagi membersihkan ingatan saja, bukan berarti ada pesan khusus di baliknya, ya. Nah, setelah memahami dari mana mimpi ini bisa muncul, sekarang mari kita bahas bagaimana sebaiknya kita memandangnya dari sisi yang lebih dalam. Dalam beberapa literatur Islam, mimpi tentang kejadian besar seperti gempa bumi sering dimaknai sebagai pengingat, bukan sebagai kepastian tentang apa yang akan terjadi, ya. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa mimpi semacam ini bisa menjadi bahan renungan tentang bagaimana kita menjalani hidup selama ini. Apakah kita sudah cukup memperhatikan hal-hal yang sifatnya kekal, ataukah kita justru terlalu sibuk mengejar hal-hal yang sifatnya sementara dan mudah runtuh? Mimpi gempa bumi itu memang terasa sangat nyata dan mengguncang, tapi di balik rasa takut kita, ini bisa jadi sebuah pengingat halus betapa kecilnya kita sebagai manusia di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang mimpi seperti ini justru menarik kita untuk kembali merenung dan lebih rendah hati. Karena segala sesuatu yang kita bangun di dunia ini dan sekokoh apapun kelihatannya, pada akhirnya tetap berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan semacam ini kalau kita ambil hikmahnya dengan baik, justru bisa mendekatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ini akan membuat kita lebih rendah hati dan lebih menyadari bahwa hidup ini tidak seharusnya disadarkan sepenuhnya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Selain itu juga mimpi semacam ini bisa menjadi pengingat untuk lebih menghargai hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap remeh, seperti kebersamaan dengan keluarga,
kesehatan yang masih kita miliki, dan waktu yang masih diberikan kepada kita. Karena dalam mimpi, ketika segalanya runtuh, biasanya yang paling dicari dan dikhawatirkan seseorang adalah keselamatan orang-orang terdekatnya. Ini bisa menjadi cerminan betapa pentingnya hubungan dengan sesama, yang terkadang justru kita nomor duakan di tengah-tengah kesibukan sehari-hari. Namun ada satu hal yang perlu benar-benar kita pegang teguh, bahwa mimpi ini tidak boleh dijadikan dasar untuk meyakini akan terjadinya sesuatu bencana secara nyata. Ya, ingat, manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk memastikan dari mana asal sebuah mimpi. Apakah mimpi itu hanya sekedar bayangan dari pikiran, ataukah memiliki makna yang lebih dalam? Ya, karena itulah sikap yang paling bijak adalah mengambil hikmahnya sebagai renungan tanpa menjadikannya sebagai ramalan yang pasti akan terwujud. Lalu bagaimana sebenarnya cara kita membedakan apakah mimpi gempa yang kita alami sekedar bunga tidur biasa atau memang layak untuk direnungkan lebih dalam? Kalau mimpi itu muncul begitu saja setelah kita menonton sesuatu yang berkaitan, atau setelah seharian pikiran kita penuh dengan berbagai kekhawatiran kecil, dan begitu bangun, mimpi itu cepat memudar dari ingatan,